Kalian tahu nggak alasan polisi itu kenapa kasus ijazah Pak Jokowi itu nggak selesai-selesai? Ini analisa saya aja ini. Polisi itu udah selidiki kasus ijazah Pak Joko Widodo, udah selidiki ijazah Jokowi ke pihak Jokowi ya, udah selidiki. Dan hasilnya itu memang bukti Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Memang terbukti gitu loh, Bapak Pak Jokowi pakai ijazah palsu. Dan akhirnya Polri itu tidak bisa mengungkapkan bahwa Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu, bahwa selama ini kita dibohongi Jokowi. Mereka itu tidak bisa mengungkapkannya terus terang kepada masyarakat Indonesia karena mereka juga takut, karena Pak Jokowi itu bukan orang biasa, walaupun dia itu tidak menjabat sebagai presiden lagi, tapi dia kan masih berkuasa juga, masih kuat lah istilahnya. Dan sebaliknya, kalau misalnya Pak Jokowi, ini analisa saya, kalau misalnya Pak Jokowi itu memang benar-benar pakai ijazah asli dan yang diselidiki oleh Polri selama ini bahwa ijazah Jokowi itu memang benar-benar asli, maka kasus ini cepat selesai. Maka itu aku mikir, kasus ini nggak selesai-selesai karena yang diselidiki oleh Polri tersebut memang Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Jadi mereka itu tidak enak untuk mengungkapnya itu ke media gitu loh, bahwa Pak Jokowi memang pakai ijazah palsu gitu. Ya takutnya nanti mereka sendiri yang kena. Jadi ya gimana lagi, mereka ya terdiam dan juga tunggu perintah dari atasannya gimana ini caranya gitu supaya kasus ijazah ini cepat selesai gitu. Karena kalau kasus ijazah ini gampang banget selesainya, tinggal periksa aja Pak Jokowi, tunjukin ijazahnya, selesai. Ini kok nggak selesai gitu. Kasus pembunuhan aja ya, bunuhnya itu 2 tahun yang lalu dan ketemu mayatnya itu baru sekarang, langsung ketahuan cuy, ketahuan pelakunya itu siapa. Masa kasus ijazah ini aja nggak selesai-selesai? Memalukan gak sih pemerintah Indonesia? Memalukan gak sih polisi itu? Masa kasus ijazah nggak selesai-selesai? Udahlah terus terang aja. Ya, biarin tertipu wanitanya, host yang tertipu, tapi kan kita ini mengedukasi yang lain ya, mengedukasi yang lain ya. Kalaupun ini kan udah terjadi, kalau ya, si perempuannya kan udah terjadi. Biarpun Tapi arah pembicaraan kita itu mengarah ke penipuan, tapi kita semua kan masih berharap bahwa cek itu semoga ada izin. Siapa yang menipu itu, Pak? ya, Apa Mas? Apa Bang Andre? Siapa yang menipu? oh Bang Malik, ya Bang Malik, ya kira-kira Bang Malik, Kalau kata Nggak ada- saya sih, nggak ada- Pak Tarman tidak nipu kalau kata saya. ya gimana, coba. Ya, gimana, Kalau gimana? kalau kita memberi emas kawin itu berupa emas satu suku, kita kasihkan emas satu suku. Kalau kita emas kawin itu seperangkat alat sholat, kita kasihkan seperangkat alat sholat. Emas kawinnya seperangkat alat sholat dan cek dituliskan 3 miliar, udah dikasihkan ceknya, udah selesai lah Pak Tarman itu. Beda. Ya, itu tinggi tuh, ilmunya tinggi, ilmu tasawufnya tinggi itu. Gimana itu? Lanjut. Itu kelalaiannya di KUA Ya. apa dari tadi. Thank you. Oke, dadah. Itu hanya orang-orang yang Itu kelalaiannya di KUA. kita tinggalkan waras kita aja kalau kayak gitu tadi Bang. Ya. Kita tinggalkan waras kita Ya, Bang Hos, ya. kalau gila Maaf kita ya, ngikut sebelumnya gila saya minta semua maaf dulu keluarga kira-kira dulu ya. gitu. Ya siap Bang Aris, thank you Bang Aris. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, pikir Tarman kan kayak gitu. Tapi kan Kalau saya netizen tidak ini nipu Pak Tarman itu, Pak. Itu Iya, pendapat saya. betul. Nah, cuman itu harus ditinggalkan waras dulu. Tapi yang Bang Malik ngomong tadi tinggalkan waras kita dulu. Coba kalau kita, kan orang memberi mas kawin itu kan sesuai yang disebut, Pak. Iya, makanya tinggalkan waras kita dulu. Nggak perlu bawa waras kita. belum pernah orang memberi mas kawin itu tidak sesuai yang disebut. Kalau dia memberi seperangkat alat sholat, maka diberikan seperangkat alat sholat. Ya, Kalau dia Waalaikumsalam, memberi Kak Tri. sawah, Ya, teman-teman, cukup menarik ya tadi apa yang kita dengarkan melalui cuplikan video yang dimana seorang pemuda mengatakan bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu sudah sangat terbukti dia memiliki ijazah palsu dan sudah terbukti bahwa dia adalah memakai ijazah palsu. Dan namun bagaimana dengan pihak kepolisian? Kenapa dari pihak kepolisian, apakah mereka sudah tahu atau masih tidak berani untuk melakukan eksekusi secara hukum atau menangkap Pak Jokowi dengan melakukan hal-hal perbuatan-perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan sebenarnya. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa ada apa dengan para polisi ini? Alasannya kenapa mereka tidak bisa segera mengeksekusi Pak Jokowi? Mereka tidak mau mengadili Pak Jokowi. Nah, teman-teman, cukup jelas apa yang kita dengarkan tadi ya, bahwa memang betul ya, sampai saat ini
bahwa dari pihak kepolisian atau Kapolri belum melakukan langkah-langkah untuk memberikan satu sinyal atau untuk bagaimana untuk melakukan penahanan terhadap kepada Bapak Jokowi. Nah, kita melihat di sini teman-teman ada yang memberikan satu tanggapan di dalam video ini mengatakan secepat apapun larinya kebohongan akan dihentikan dengan kebenaran. Nah, di sini mengatakan bahwa apapun itu caranya berbohong, ya selalu nanti dibuktikan dengan kebenaran. Nah, itulah yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini yang dimana mengguncang seluruh rakyat Indonesia, dan dengan cara-cara beliau adalah membuat para pakar hukum atau para aktivis media kita adalah sedang teralih pikiran ke sana teman-teman, dan sehingga terganggu sekali situasi ekonomi kita. Belum lagi timbul belum lagi dibahas masalah kereta cepat ya, di mana ada isu-isu yang mengatakan ada Mahfud ya, MD mengatakan ya di sana sudah ada cium-cium bau apa itu pidana korupsi. Nah, siapa itu yang melakukan proyek seperti yang kita lihat kereta cepat itu teman-teman? Ya siapa lagi kalau bukan selain Pak Jokowi. Bila hukum tidak ditegakkan dengan benar, ya tunggulah kehancuran bangsa ini. Nah teman-teman, semua orang yang menggunakan akal sehat dan dengan hati nurani yang jujur pasti mengatakan ijazahnya palsu. Nah benar teman-teman ya, kalau orang sadar bahwa dia mengerti akal sehatnya juga bagus, pasti dia mengatakan bahwa mengakui hal itu ya, bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Nah bayangkan teman-teman, kalau benar itu adanya dan terbukti bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu, nggak kebayang ya berapa tahun Pak Jokowi telah membohongi masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan situasi seperti itu teman-teman ya. Kita melihat nanti apakah Bapak Presiden Prabowo Subianto, apakah dia hanya tinggal diam di dalam permasalahan ini, persoalan ini. Tentu kita melihat beliau sudah berkali-kali mengatakan ya, orang yang salah, orang yang tidak melakukan sesuai aturan atau segala macam ya, maka beliau akan sikat dan tidak pandang bulu. Nah kita lihat nanti teman-teman, apakah beliau hanya sekedar menyampaikan dia di saat berpidato, atau dia apa yang dia omongin itu dia sesuaikan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan di saat dia menjabat sebagai presiden saat ini teman-teman ya. Dan kita melanjutkan lagi apa yang disampaikan bahwa kawan-kawan kita yang ada di dalam cuplikan video ini, mereka bilang mengatakan ya penanganan khusus ijazah palsu tidak ditangani rakyat, harus bangkit dan dinepalkan. Ya, kalau misalnya penegak hukum tidak mau menangani kasus ini, maka serahkanlah kepada masyarakat atau kepada rakyat Indonesia, maka biarlah rakyat Indonesia sendiri yang bertindak terhadap beliau. Nah, ini yang sudah diberikan satu pernyataan teman-teman ya. Jokowi yang menurut RRT ya jelas palsu ijazahnya ya. Tinggal kita belajar kejar Gibran, kita lihat apakah Gibran juga nanti bisa membuktikan ijazahnya asli atau nanti bisa terbukti ijazahnya palsu. Nanti kita lihat dan itu bakal dimakzukan. Nah teman-teman, ini sangat kontroversi terjadi di tengah-tengah bangsa kita, dan bukan siapa-siapa lagi teman-teman, itu keluarga-keluarganya Pak Jokowi yang begitu haus dengan kekuasaan dan memaksakan diri untuk harus menduduki jabatan-jabatan yang tinggi ya. Maaf ya, sangat malu Otto dan kawan-kawan dengan pengacara diri bahwa Jokowi punya ijazah asli dalam narasi-narasi di muka publik tanpa disertai bukti sama sekali. Nah, mereka berteriak teman-teman bahwa mengatakan Pak Jokowi ijazah asli, tapi mereka tidak memberikan disertai dengan bukti ya. Dan itu sangat memalukan sekali teman-teman, mereka ketika ini nanti sudah terbuka semuanya ya. Siapapun jangan berupaya menutupi kebohongan siapapun, karena kan ada saatnya sendiri muncul ke permukaan. Siapapun teman-teman jangan pernah berusaha untuk menutupi kebohongan. Lebih baik kita jujur ya, apa adanya saja ketimbang kita melakukan kebohongan, karena nanti kebohongan akan memalukan kita sendiri. Tapi ketika mengatakan kejujuran, maka orang akan memuji kita dan akan memberikan satu kehormatan buat kita teman-teman ya. Dan kita melihat selanjutnya ya, ada banyak jenderal di angkatan Jokowi ya.
perjanjian politik ada Ruhut Aguan, bos Jokowi, Jokowi boneka partai, presiden boneka mafia. Nah, orang bayaran ya. 10 tahun Hender mafia kuasa Indonesia, tambang nikel, emas, pasir batu, ya bara, ya sawit dan kuras mafia bos Jokowi, Ruhut Aguan, Megawati, kucur dana DPRD, kenaikan gaji pejabat, semua kesandara, semua ya gubernur, DPRD dan pejabat disarap HP pejabat ada di mata tim Jokowi, jadi semua harus ikut aturan Jokowi, Ruhut Aguan. Nah, sepandai-pandainya orang menyembunyikan bangkai akan ketahuan juga, betul ya. Sepintar-pintarnya orang melakukan kebohongan, pasti ada waktunya nanti dia akan juga dipermalukan, teman-teman. Ya, ini juga buah si malakama bagi Polri, maju terus ya. Kita melihat ya, benar perkiraan gua seperti itu. Coba kalau di ijazah Jokowi asli sudah dari dulu Roy sudah ditersangkakan. Nah, jadi buktinya dari ini juga tidak berani menangkap Bang Roy Suryo karena ada rasa takutnya juga, teman-teman, karena mereka tidak bisa membuktikan ijazah aslinya. Dengan mereka bisa membuktikan ijazah asli Jokowi, maka Roy Suryo siap-siap untuk ditangkap. Dan sampai saat ini Roy Suryo malah lebih ngegas dia, teman-teman, kelihatannya, karena dia yakin betul bahwa ijazah Pak Jokowi 99,9% bahwa itu adalah dinyatakan palsu. Nah, mau apa lagi? Apakah dari termulnya Jokowi masih mencari-cari untuk alasan mereka lagi atau bagaimana? Ya, kita tidak tahu. Ya, tentu yang jelas di sini bahwa ya banyak masyarakat Indonesia meyakini hal itu. Mereka lebih percaya apa yang disampaikan oleh Roy Suryo di beberapa media ya, atau teman-teman seperti Rismon atau seperti siapa itu Pak Suban. Nah, mereka berani mengungkap fakta-fakta kebenaran ini karena mereka yakin betul bahwa Jokowi adalah pemilik ijazah palsu. Nah, teman-teman, silakan berikan pendapat Anda, komentar Anda melalui kolom video yang ada di channel ini. Ya, saling berinteraksi, saling memberikan tanggapan dan masukan supaya kita bisa bertukar pikir dan bertukar pendapat melalui video ini. Oke, teman-teman, salam NKRI, harga mati.